Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 mata kuliah Bioteknologi Pangan kelas Ki akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai salah satu produk microbial enzyme yaitu glucose isomerase. Next. Berikut ini merupakan anggota dari kelompok kami. Next. Pembahasan pada diskusi kali ini meliputi produk, sumber, substrat, aktivitas enzim, proses produksi, dan aplikasi berupa high fructose corn syrup dan etanol. Next. Bahasan pertama adalah produk, di mana produk yang dimaksud adalah enzim glucose isomerase itu sendiri, atau juga dikenal sebagai xylose isomerase, yang merupakan enzim oksidoreduktase intramolekul yang dapat mengubah aldosa dan ketosa. Enzim ini berperan sebagai katalis pada reaksi isomerisasi yang bersifat reversible atau bolak-balik pada D-glucose dan D-xylose yang merupakan aldosa menjadi D-fructose dan D-cellulose yang merupakan ketosa, begitu pula sebaliknya. Gambar pada slide merupakan struktur dari enzim glucose isomerase yang pada strukturnya dapat dilihat terdapat TIM barrel domain, N-terminal, C-terminal, extended alpha helix domain, dan active site-nya. Next. Berikut ini merupakan mekanisme reaksi polimerisasi oleh glucose isomerase. Pada poin A, yaitu 3 step utama dari isomerisasi glukosa menjadi fruktosa, yakni yang pertama, terbukanya struktur cincin glukosa, dilanjutkan dengan isomerisasi, diakhiri dengan tertutupnya struktur cincin dan terbentuk fruktosa. Pada proses isomerisasi melibatkan mekanisme pergeseran hidrida yang dapat dilihat pada poin B, di mana pergeseran hidrida ini terjadi dari atom C nomor 2 ke C nomor 1, di mana terjadi transfer proton antara atom O yang dikatalis oleh residu histidin. Next. Selanjutnya ini ada sumber enzim glukosa isomerase. Mikroorganisme prokariotik dapat menghasilkan enzim glukosa isomerase, di mana enzim ini ditemukan pada Pseudomonas hydrophila, kemudian ditemukan pada berbagai bakteri dan Actinomycetes. Dan Streptomyces dan Bacillus adalah sumber terbaik enzim glukosa isomerase. Secara umum, enzim ini bersifat intraseluler, tetapi Streptomyces glaucescens dapat menghasilkan enzim ekstraseluler. Yakni contohnya ada Streptomyces SPCH7 yang ditemukan mampu memproduksi glukosa isomerase secara efisien ketika ditanam dalam media yang mengandung skam jagung digiling sebagai sumber karbon, di mana sumber karbon yang murah dan melimpah ini akan menghasilkan biaya produksi enzim yang rendah. Aktivitas enzim ditemukan optimal pada suhu 85 derajat Celcius dan pH 7, dan stabil pada rentang pH yang luas, yakni 5,5 hingga 8,5. Akibatnya, ia memiliki potensi untuk aplikasi industri, khususnya produksi sirup fruktosa tinggi dan persiapan substrat untuk fermentasi bioetanol Saccharomyces cerevisiae dari silosa. Next. Kemudian ini ada substrat, berikut merupakan substrat glucose isomerase, yakni ada D-glukosa, D-silosa, D-ribosa, L-arabinosa, L-rhamnosa, D-alosa, dan deoxyglucose. Selanjutnya membahas mengenai aktivitas enzim. Tentang suhu optimum untuk mikroorganisme Fusarium sp yaitu 55-60 derajat Celcius. Streptomyces sp yaitu 60-65 derajat Celcius dan Streptomyces plasmoglomerulogenes 65-70 derajat Celcius. Tentang pH optimum yaitu sekitar 7-7,5 dan pH stabil sekitar 5,5 sampai 8,5. Ion logam divalen sebagai kofaktor Mg2+, CO2+, atau Mn2+, tetapi penambahan Mg2+ yang paling berpengaruh. Next. Selanjutnya yaitu proses produksi. Yang pertama, isolasi dilakukan dengan menggunakan media isolasi Actinomycetes dan media agar-banet. Kemudian isolat actinobacteria diinokulasi spot pada silosa plus fosfat. Kemudian diinkubasi pada suhu 30 derajat selama 7 hari. Proses fermentasi dihentikan setelah 96 jam dan kaldu fermentasi disentrifugasi pada 5.600 gram selama 10 menit.
Kemudian didapatkan supernatan dan pelet. Supernatan digunakan sebagai ekstrak enzim ekstraseluler kasar, dan pelet yang diperoleh dari sentrifugasi sebelumnya dicuci 3 kali menggunakan Aquades pH 7. Kemudian disuspensikan dalam buffer natrium fosfat 0,05 molar yang mengandung 0,1% setil trimetil amonium bromida. Campuran ini diinkubasi pada kondisi pengocokan suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam dengan kecepatan 100 rpm. Kemudian disentrifugasi pada 5.600 gram selama 5 menit dan supernata digunakan sebagai enzim intraseluler kasar. Baik, selanjutnya merupakan aplikasi dari enzim glucose isomerase, yaitu pada high fructose corn syrup dan juga pada pembuatan etanol. High fructose corn syrup, atau juga biasa disebut dengan glucose fructose syrup atau juga isoglucose, merupakan pemanis yang terbuat dari pati jagung yang diproses secara enzimatik dengan mengkonversi sebagian glukosa menjadi fruktosa. Kelebihan dari HFSCS merupakan memiliki nilai dextrose ekuivalen yang mendekati 100, memiliki kelarutan yang tinggi pada suhu rendah, kecenderungan lebih rendah untuk mengkristal daripada sukrosa, dan dapat meningkatkan umur simpan produk karena memiliki tekanan osmotik yang tinggi dalam larutan. Sehingga hal ini bisa menjadikan high fructose corn syrup menjadi pengawet yang lebih baik daripada sirup sukrosa. Proses pembuatan sirup jagung fruktosa tinggi terutama mencakup 3 bagian, yakni proses likuifikasi pati, sakarifikasi, dan juga isomerasi. Pertama, pati dipanaskan hingga suhu 90 derajat Celcius dan ditambahkan enzim berupa alpha enzyme. Suhu ini dipertahankan selama 1 hingga 3 jam untuk menghidrolisis pati lebih lanjut. Setelah proses likuifikasi ini selesai, diperoleh pati dengan nilai dextrose equivalent antara 15 hingga 20 sehingga sifat fisiknya mulai berubah. Kemudian, nilai pH dikurangi menjadi 4,2 hingga 4,5 dan larutan tersebut didinginkan hingga suhu 60 derajat Celcius. Kemudian, dilakukan penambahan enzim glukoamilase dan waktu reaksi yang dibutuhkan pada sakarifikasi ini antara 24 hingga 48 jam. Dalam proses ini, glukoamilase melepas unit glukosa tunggal dari ujung molekul dextrin. Lalu dilakukan penghilangan warna menggunakan activated carbon, kemudian dilakukan proses ion exchange dan first evaporation. Selanjutnya, larutan glukosa yang dimurnikan diisomerisasi dengan reaktor yang mengandung isomerase untuk mendapatkan sirup fruktosa dengan kandungan fruktosa sebanyak 42%. Kemudian dilakukan proses penghilangan warna kembali menggunakan activated carbon, ion exchange, dan juga evaporation, hingga mendapatkan produk akhir berupa HFCS, atau High Fructose Corn Syrup. Pengaplikasian selanjutnya adalah pada produksi etanol, di mana glukos isomerase dapat mengkatalisis isomerisasi silosa yang berasal dari biomasa hemiselulosa menjadi silulosa yang dapat difermentasikan menjadi etanol oleh ragi konvensional seperti Saccharomyces cerevisiae, Schizosaccharomyces pombe, dan juga Candida tropicalis. Kesimpulan dari diskusi kali ini adalah glukos isomerase merupakan enzim yang berperan sebagai katalis pada reaksi isomerisasi aldosa dan ketosa. Enzim ini dapat diproduksi dari mikroorganisme prokaryotik seperti Pseudomonas hydrophila, Actinomycetes, Streptomyces sp, dan Bacillus. Enzim ini dapat diaplikasikan dalam pembuatan high fructose corn syrup dan etanol. Next. Berikut merupakan pustaka yang kami gunakan dalam pembuatan slide mengenai glucose isomerase ini. Sekian presentasi dan diskusi dari kelompok 8. Terima kasih.